Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Sofi Zekia dari kelas 11B, absen 33. Kali ini saya akan mempresentasikan materi berenang. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang yang juga merupakan olahraga tanpa bantalan berat badan atau non-weight bearing. Sejarah renang adalah Matthew Webb. Matthew Webb diketahui mulai memperkenalkan olahraga di tahun 1896. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Memasuki tahun 1975, olahraga renang terus mengalami perkembangan karena semakin dikenal luas oleh masyarakat. Kali pertama olahraga renang masuk perlombaan adalah di ajang Olimpiade Athena. Jejak dari masuknya olahraga renang ke Indonesia adalah keberadaan kolam renang pertama di daerah Cihampelas, Bandung. Namun, jika merujuk pada keberadaan organisasi renang, dikutip dari buku yang mengenal olahraga renang, Aisyah 2012, sejarah renang di Indonesia yang tercatat adalah sejak berdirinya Perserikatan Berenang Bandung atau Bandung Swimben pada 1917. Keberadaan perserikatan tersebut terus mengalami perkembangan. Perserikatan renang ada 3. Yang pertama, AASF atau Asian Amateur Swimming Federation. Yang kedua, FINA atau Federation International the Nation. Dan yang ketiga, PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang dibentuk pada 21 Maret 1951. Manfaat berenang ada banyak nih. Yang pertama ada manfaat fisik, yaitu membangun massa otot, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang dan sendi, menurunkan kolesterol, dan juga meningkatkan kelenturan. Yang kedua, ada manfaat mental, di antaranya mengendalikan stres, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah gaya berenang. Gaya berenang ada 4. Yang pertama ada gaya dada, yang kedua gaya punggung, yang ketiga gaya bebas, dan yang keempat gaya kupu-kupu. Yang pertama, gaya bebas. Renang gaya bebas ialah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Renang gaya bebas sendiri adalah gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu. Renang gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang yang bisa membuat perenang dapat melaju di dalam air, sehingga gerakan dalam gaya bebas bisa digunakan oleh beberapa orang, baik yang sudah terlatih maupun para pemula. Posisi renang gaya bebas. Yang pertama, posisi dada menghadap ke permukaan air. Yang kedua, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belahan kaki segera bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Dan yang keempat, sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air.
Gaya yang kedua adalah gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Posisi renang gaya kupu-kupu. 1. Posisi dada menghadap ke permukaan air. 2. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. 3. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Gaya dada. Gaya dada ialah gaya berenang yang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Posisi renang gaya dada atau gaya kata. 1. Posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. 2. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. 3. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. 4. Gerakan tubuh meniru gerakan kata sedang berenang sehingga disebut gaya kata. Yang kelima, pernafasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air, sementara 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Dan yang terakhir adalah gaya punggung. Gaya punggung ialah gaya berenang yang hampir mirip dengan gaya renang bebas. Namun, hanya saja gaya punggung memiliki posisi punggung yang menghadap ke permukaan air dan posisi wajah menghadap ke atas. Renang gaya punggung ini sudah dikenal sejak zaman kuno. Posisi renang gaya punggung. 1. Berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil nafas. Namun, perenang hanya dapat melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan sewaktu berlomba. Perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan. 2. Dalam gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh telentang di permukaan air. 3. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang, seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air, sehingga mudah untuk mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. Sekian dan terima kasih.